Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama perkenalkan nama saya Lutfia Maharanita Kalimpo. Jadi saya berasal dari mahasiswa psikologi Universitas Bosowa dari kelas H. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, yang dimana kita akan membahas aksiologi. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan Bapak dosen kita minggu yang lalu, bahwa aksiologi itu menjelaskan tentang nilai atau value dari sebuah ilmu. Jadi pertama-tama, aksiologi merupakan bahasa Yunani yang berarti aksio itu nilai, sedangkan logos berarti teori. Jadi aksiologi merupakan teori tentang nilai. Baik, jadi untuk pengawalan, seperti yang kita tahu bahwa ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, ilmu itu sudah sangat berkembang pesat hingga mengubah wajah dunia, seperti memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, hingga juga membuat transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia mencapai tujuan kehidupannya. Lalu timbul pertanyaan, apakah ilmu itu selalu memberikan keberkahan dan penyelamat bagi manusia? Tentu saja seperti yang kita rasakan sekarang, ilmu itu sangat bermanfaat ya. Apalagi teknologi, kemajuan sekarang, itu sangat membantu kehidupan manusia. Tetapi ada juga sisi negatifnya, yang dimana seperti pembuatan atom. Pembuatan atom itu digunakan untuk keperluan kehidupan manusia, tapi bisa juga dipersalahgunakan. Sisi negatifnya dipersalahgunakan untuk memusnahkan manusia. Nah, itu negatifnya. Nah, maka dari itu, ilmu harus diletakkan secara proporsional dan memihak kepada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Jika ilmu tidak memihak kepada nilai-nilai kebaikan tersebut, maka terjadinya bencana dan malapetaka. Nah, kan setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang diterapkan oleh masyarakat. Nah, teknologi yang diterapkan oleh masyarakat itu bermanfaat atau tidaknya tergantung si ilmuwan. Apakah seorang ilmuwan ini mempentingkan masalah pribadinya atau mempentingkan masyarakat gitu. Makanya tanggung jawab seorang ilmuwan itu harus ditempatkan pada tempat bertanggung jawab secara akademis maupun juga moral. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Nah, di sini Bramel membagi aksiologi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral yang berkaitan dengan disiplin khusus seperti etika. Lalu yang kedua ada aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang berkaitan dengan keindahan atau estetika. Lalu yang ketiga ada social political life yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik dan yang melahirkan filsafat sosial politik. Ya. Nah, dalam Encyclopedia of Philosophy, aksiologi disamakan dengan kata value and valuation, di mana value and valuation dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu nilai digunakan sebagai kata benda abstrak. Kalau kata arti sempitnya itu lebih seperti baik, menarik. Kalau luasnya lagi itu seperti kewajiban, kesucian. Teori nilai atau aksiologi merupakan bagian dari etika, di mana di sini Lewis menyebutkan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan, sebagai nilai instrumental atau menjadi lebih baik, atau sesuatu menjadi menarik. Lalu yang kedua adalah nilai sebagai kata benda konkret. Maksudnya itu nilai yang ada berwujud atau asli, merujuk kepada sesuatu yang bernilai, nilainya, nilai dia, ataupun sistem nilai dia. Yang ketiga, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam mengekspresikan menilai, memberi nilai, dan dinilai. Dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menghargai dan mengevaluasi. Nah, nilai yang dimaksud merupakan sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori nilai dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan juga estetika. Makna etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, ataupun etika merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan atau manusia-manusia lainnya. Jika menilai perbuatan manusia, maka bisa jadi disebut objek formal etika
yang merupakan norma-norma kesosialan manusia dan dapat dikatakan bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia dijangkau dari segi baiknya. Juga sisi tidak baiknya dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu kondisi yang melibatkan norma-norma. Nah, sedangkan estetika merupakan berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan manusia yang terjadi di lingkungan ataupun fenomena di sekitarnya. Nah, nilai itu subjektif ataupun objektif tergantung dari pandangan dari filsafat tersebut. Nilai yang subjektif apabila subjek sangat berperan dalam segala hal, kesadaran manusia menjadi tolak ukur dalam segala hal. Makanya dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia seperti perasaan, intelektualis, dan hasil nilai subjektif. Kalau nilai objektif, dia itu tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nah, disebut di sini kebenaran tidak bergantung pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas fakta. Nah, nilai objek yang hanya menjadi tujuan utamanya, dia tidak mau terikat dengan nilai-nilai subjektif seperti nilai-nilai dalam masyarakat, nilai agama, nilai adat, dan nilai yang lain-lainnya. Nah, seperti dijelaskan di dalam buku, bahwa ilmu itu berkaitan erat dengan persoalan nilai-nilai moral. Keterkaitan antara nilai-nilai moral dengan ilmu, seperti nilai moral agama, sebenarnya sudah dibantah oleh Kopernikus dalam teorinya bahwa bumi itu mengelilingi matahari, sementara ajaran agama menilai sebaliknya. Saya paparkan saja. Jadi di sini timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik ini, yang berkulminasi pada pengadilan inklusi Galileo yang oleh pengadilan dipaksa untuk mencabut pernyataan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, di situ mereka mengalami konflik. Nah, setelah pertarungan itu, ilmuwan mendapatkan kemenangan dengan memperoleh keotonomian ilmu, artinya kebebasan dalam melakukan penelitian dalam rangka mempelajari alam sebagai alamnya. Nah, ketika dihadapkan moral dan akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, ilmuwan itu terbagi menjadi dua golongan pendapat. Yang pertama adalah golongan berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Nah, golongan ini ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total seperti waktu era Galileo. Lalu golongan yang kedua yang berpendapat bahwa netralis ilmu terdapat nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan. Jadi sedangkan dalam penggunaan haruslah berlandas nilai-nilai moral. Golongan pendapat kedua berdasarkan pendapatnya pada beberapa hal seperti yang pertama, ada ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan. Lalu yang kedua, ada ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin historik hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang ekses-ekses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Lalu yang ketiga, ada ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik perbuatan sosial. Nah, berdasarkan 3 hal yang sudah saya paparkan, golongan kedua berpendapat bahwa nilai itu secara moral harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa mengurangi rasa hormat martabat manusia ataupun mengubah hakikat manusia. Nah, berdasarkan 2 pendapat dari 2 golongan tersebut, kelihatannya netralis ilmu terletak pada epistemologinya saja, artinya tanpa berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran yang nyata. Sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai mana yang baik dan yang mana yang buruk, yang ada pada hakikatnya mengharuskan seseorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Tanpa ini, seorang ilmuwan akan lebih merupakan seorang momok yang paling menakutkan. Jadi, nilai moral itu tidak berdiri sendiri, ia akan gabung dengan nilai-nilai lainnya seperti nilai agama, nilai hukum, budaya, dan sebagainya. Lalu yang paling utama dari nilai moral merupakan tanggung jawab dari seseorang. Norma moral menentukan apakah orang ini merupakan orang baik atau buruk dari segi etis. Nah, penerapan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmuwan berupa
teknologi, teori-teori, epistemologi, dan sebagainya, mestilah harus memperhatikan nilai-nilai seperti nilai agama, adat, dan sebagainya. Teknologi atau ilmu pengetahuan tidak selamanya positif, kadangkala juga dia negatif. Ketika masyarakat menolak dan berbeda pandangan atau tidak sejalan dengan pandangan-pandangan yang sebelumnya, seperti teknologi rekayasa cloning manusia, yang mana dianggap bertentangan dengan kodrat manusia dan agama. Di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan bukan lagi memberikan informasi, tapi juga memberikan contoh. Dia harus bersikap objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan kalau dia salah itu dia berani untuk menyampaikan. Adapun tentang tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa pendapat antara filsofos dan para ulama yang berpendapat pengetahuan sendiri merupakan tujuan pokok bagi orang yang menekuninya dan merupakan ungkapan tentang hal yang ini dengan ungkapannya. Ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan, seni untuk seni, sastra untuk sastra, dan sebagainya. Jadi menurut mereka, ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian yang mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, adapun pendapat lain yaitu berpendapat bahwa ilmu pengetahuan untuk meringankan beban kehidupan manusia, untuk membuat manusia senang, karena dari ilmu pengetahuan itulah yang nantinya akan melahirkan teknologi, yang dimana teknologi tersebut mengatasi masalah seperti kebutuhan pandang, sandang, energi, kesehatan, dan lain sebagainya. Baik, begitu saja penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.